Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Penang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam institusi Tuhan dan selamat kita dan juru selamat ini. Jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa selamat dia adalah Tuhan dalam selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat 6 disebut berkata, akulah jalan dan hidup dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang hidup supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Saya, saudara, kita semua yang percaya oleh Kristus. Jadi pastikan dirimu percaya kepada Tuhan. Nah, Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11 mengatakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan. Yesus memberkati, dan doa dan harapan saya di malam hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan terang firman Allah selalu di nama Tuhan. Dan kita berdoa, terima kasih Tuhan kalau firman ini kami khususkan kepada orang-orang muda. Kami berharap mereka adalah orang-orang yang betul-betul mentaati sebagai seorang anak kepada orang tua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan sebenarnya ayat ini dari 8 sampai 19. Tetapi saya hanya membacakan 2 ayat saja dan kemudian dalam setiap poin. Demikian bunyi firman Allah, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyanyiakan ajaran ibu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi mereka. Haleluya. Jadi tema kita, jadilah anak yang hidup seturut firman Tuhan. Jadi kalau anak-anak, ini khusus kepada anak-anak, baik itu muda, remaja, pemuda, yang masih anak, saya juga anak sebenarnya. Walaupun saya punya anak, gitu ya. Jadi saya anak dari anak ayah saya dan anak saya ayahnya. Jadi artinya semua sebenarnya harus taat, ya. Tapi kalau ini khusus kepada orang-orang yang orang-orang muda yang kita lihat situasi zaman sudah berbeda. Orang-orang muda tidak mau taat kepada orang tua karena mereka menganggap mereka orang tuanya idiot, kotor apa, idiot tidak tahu apa-apa, gimana serba canggih ini. Apalagi seperti saya. Tapi saya mau katakan ketaatan itu bukan karena situasi zaman atau kondisi zaman, tapi ketaatan itu karena hubungan kita secara personal kepada Allah yang baik itu membawa kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau orang sudah tidak taat, itu berarti hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Orangnya bisa melakukan apa saja. Kita sudah lihat ada banyak anak membunuh ayahnya atau ibunya. Demi harta dia membunuh saudara-saudaranya, membunuh keluarganya. Karena apa? Hanya karena harta. Karena harta orang bermusuhan satu dengan yang lain. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Allah tadi bahwa anak-anak itu harus mentaati orang tua. Nggak mungkin dong orang tuanya mengajar kepada kejahatan, kecuali orang-orang pintar. Ya. Orang-orang memang ada juga orang-orang tua yang mengajar anaknya mencuri. Ya. Saya tahu itu. Tetapi kita tidak perlu atau membohongi orang lain. Atau membohongi ya, membohongi penagih hutang dan lain sebagainya. Ada bapak? Enggak ada. Katanya, kata bapak, kalau ada orang ditanya ada bapakmu, bilang enggak ada. Ya, saya bilang enggak ada. Bapakmu di mana? Di kamar. Jadi diajar. Nah, saya firman Allah mengajar kita supaya anak-anak itu taat kepada Tuhan. Dan
Karena kalau taat, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Umur Anda diperpanjang. Anda hidup dalam bahagia. Baca itu dalam Kolose 3 ayat itu. Baca itu juga Efesus 6 ayat 1 sampai 5. Begitu indahnya firman Allah bagi orang-orang yang taat kepada orang tua. Jadi yang kedua kata firman Allah adalah tidak menuruti bujukan orang berdosa. Saya sebagai pendeta saja pernah dibujuk untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya bilang, saya mengajar kebenaran, kamu ajak saya melakukan atau bujuk untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya tidak ada kepentingan di situ. Jadi kita harus bertindak tegas, kita harus berperilaku. Satu contoh, mereka membujuk saya untuk menikahkan orang yang masih ada suaminya, yang itu nggak benar. Ya, nggak benar. Jadi kita harus berani melawan. Ada orang seperti itu. Membujuk kita supaya jangan berkhotbah, mengupas dosa. Padahal di mana orang diberkati tanpa meninggalkan dosa. Kalaupun itu kata orang diberkati, tetapi bagi saya itu bukan diberkati. Memang setan pun bisa memberikan kepada mereka kekayaan, tapi orang yang diberkati akan berbeda. Dia akan menikmati dengan sukacita dan dia bisa menjadi berkat. Orang yang kaya secara bisa korupsi, bisa penipuan dan lain sebagainya, bisa judi, itu tidak akan membawa dampak apa-apa bagi diri. Jadi orang yang diberkati itu ya, makanya anak-anak yang sekarang belajarlah untuk taat kepada Tuhan dan jangan mau dibujuk oleh kejahatan, oleh orang-orang berdosa itu untuk berperilaku seperti mereka. Nah, yang ketiga dikatakan tidak menuruti tingkah laku mereka. Nah, ini dalam itu tadi dalam Amsal 1:10 sampai 14 ya. 10 kita baca, hai anak, jika engkau berdosa, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menuruti. Ayat yang bagian ketiga, ayat 15 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Jadi mereka bertingkah laku, mencelakai orang, menganiaya orang, melakukan kekerasan, dan melakukan kejahatan. Hidup mereka penuh dengan kejahatan. Ya, mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain, membunuh. Itu saya minggu kemarin saya bilang itu Soros itu mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Negara lagi hancur-hancuran, dia mengambil kekayaan orang. Dia dengan moto yang luar biasa bahwa ketika orang takut, ketika takut, orang-orang akan melakukan keserakahan ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus hidup melakukan apa yang berkenan di hadapan kita. Jadi kalau kita berkenan, kalau kita katakan kita adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi firman Allah yang kita dengar supaya tidak menurut tingkah laku mereka. Tingkah laku siapa? Orang-orang berdosa, orang-orang yang hati. Mereka untuk melakukan kejahatan tidak terbiasa. Tapi tingkah laku kita sebagai orang percaya bukan melakukan kejahatan, tapi itu benar. Mari kita balik supaya mereka bertobat. Kalau mereka membuat hidup mereka itu akan menjadi hancur kata firman Allah. Dan sebelum mereka hancur, kita bisa menolong mereka. Tapi jangan pernah mengikuti tingkah laku hidup mereka, karena itu akan berdampak negatif dalam kehidupan kita.
tapi tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah orang-orang yang berperilaku suci, berperilaku benar, berperilaku adil, berperilaku uh, yang baik, dan hidup di dalam terang dan kebenaran. Sehingga anak-anak sekarang ini yang bandel-bandel itu bisa melihat anak-anak yang di dalam Tuhan itu seharusnya. Saya kadang-kala miris juga, katanya anak Tuhan tapi dia juga menipu. Katanya orang-orang percaya main musik, main itu, tapi menipu. Masih menghisap ganja, masih merokok dan lain sebagainya. Di mana kebesaran Allah itu? Di mana kebaikan, ketaatan kita itu kepada Allah dan kepada orang tua? Mari kita menjadi taat. Saya mau katakan begini, kalau engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau akan bisa taat dan kepada orang tua. Tapi kalau engkau tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau tidak akan bisa taat terhadap Tuhan dan terhadap orang tua, terhadap ibu yang melahirkan. Jadi kalau engkau mau taat kepada Tuhan, kepada orang tua, belajarlah membangun hubungan dengan Tuhan. Akui segala dosa-dosa dan kejahatan, rendahkan hati, sujud kepada Dia, serahkan diri, persembahkan roh, jiwa, dan tubuh sebagai persembahan hidup dan hidup, supaya Tuhan memakai engkau sebagai orang-orang muda yang menjadi teladan, menjadi berkat. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang muda yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada hal-hal yang tidak engkau menangkan. Kalau engkau apapun percaya Tuhan mampu menyembuhkan kamu. Saya bukan hanya berkata-kata bahwa Tuhan itu mampu, tapi saya sudah mampu hubungan. Saya pada janji, setiap kali saya mengalami sakit apapun itu, saya selalu, bahkan di tengah-tengah ancaman kematian, saya masih percaya pada Tuhan. Dan kalau engkau orangnya membutuhkan kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka dari, mari engkau datang kepada mereka, engkau tumpangkan tangan. Dan kuasamu dalam nama Yesus menyembuhkan mereka dan menolong mereka semua. Sehingga mereka sembuh dari segala sakit penyakit mereka. Di dalam nama Yesus yang menyembuhkan. Dan kalau engkau sudah mengalami masalah dalam hidupmu, persoalan, angkat tangan kepada Tuhan. Dalam nama segala persoalan, kerugian, usaha, lain sebagainya, Tuhan, mari datang kepada mereka. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pertolongan. Dan Engkau yang berkata, mengeluarkan mereka dari kesulitan, dari kesusahan dan penderitaan. Nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa sebelum hidup, mari kita berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan sebuah ayat firman Allah. Semoga firman itu menjadi benteng dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang tangguh yang menjadikan rumah iman kita di atas alam. Mantap, mantap, mantap. Selamat tidur, nikmati